hormat, teman-teman wartawan yang kami hormati, kami cintai. Kami di sini ada Pak Kasdi, kemudian ada Kepala Dinas Kominfo, ada Petugas Perhubungan, ada tim percepatan, ada Pak Camat Satui, ada Kabak Umum. Secara khusus bersyukur bisa bersilaturahim dengan teman-teman wartawan ya. Dan yang ingin kami sampaikan adalah yang masih berkaitan dengan kelanjutan jalan 171. Hari-hari ini alhamdulillah meskipun mungkin belum total sempurna, tapi pemerintah daerah sudah bisa memberikan alternatif bagi kebuntuan jalan akibat karena kerusakan jalan di 171. Kita membuat jalan alternatif dan itu sekarang bisa dilalui tentu dengan ya bergiliran tapi cukup lancar. Tapi yang berkembang hari-hari ini memang cukup menarik ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah jalan itu jalan yang dibangun Pemda atau perusahaan? Kemudian ada katanya pungutan. Kemudian yang ketiga, tidak ada petugas yang berjaga. Ini antara lain yang kami tangkap. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan, pertama tentu terima kasih kepada semua pihak, terutama para masyarakat yang berikan perhatian khusus berkaitan dengan persoalan jalan nasional yang ada di Satui. Kami ingin mempertegas kembali bahwa jalan nasional itu adalah jalan yang merupakan kewenangan tanggung jawab pusat. Minimal itu provinsi di Balai Besar. Itu daerah tidak punya kewenangan sama sekali. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa terjadinya kerusakan itu memang banyak faktor ya. Di antaranya memang berkaitan dengan masalah katakanlah dengan adanya ya curah hujan yang tinggi, kemudian juga dengan adanya pertambangan yang kita tahu ini memang langsung dan tidak langsung memang bisa menyebabkan terjadinya ya katakanlah kerusakan itu. Tapi lebih daripada itu, berdasarkan hasil penelitian dan kajian, ternyata memang longsoran itu juga terjadi akibat rembesan air ya, dari ya, pemukiman yang ada di sekitar sana, sehingga itu membuat katakanlah lunturnya melorotnya tanah-tanah, dan di sana itu lapisannya memang sangat rentan katanya. Ada pasir, ada batu, itu yang membuat kemudian berdasarkan kajian teknis dari PUPR provinsi itu yang membuat jalan itu menjadi sangat labil. Tapi lepas daripada itu semua, kita pemerintah daerah, karena ini berkaitan dengan tentu saja kebutuhan orang banyak, terutama berkaitan dengan ekonomi. Teman-teman kita di Kota Baru ya sandang pangannya, kebutuhan 9 bahan pokok ya dari sana lewat. Apalagi tanah bumbu, bahkan sebagian Kalimantan Timur juga lewat sana. Oleh sebab itu kami melihat bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah. Kita tidak melihat soal kewenangan lagi dalam hal ini. Kita mengambil langkah membuat jalan yang penting masyarakat bisa terselamatkan. Nah, itulah yang kemudian yang kita lakukan. Alhamdulillah ini sudah jalan dan sudah bisa dilewati sekali lagi. Walaupun sampai sekarang masih saja tetap banyak ya komentar-komentar yang miring terhadap pemerintah daerah. Saya pikir ini sesuatu yang biasa saja, wajar. Kami berterima kasih bahkan dan ada ya tentu saja peran serta seperti ini, tapi perlu dijelaskan bahwa sesungguhnya semua itu adalah bagian yang tidak menjadi tanggung jawab daerah. Kerusakan jalan. Pertama karena itu jalan nasional, yang kedua tambang ini regulasinya ada di pusat ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah daerah sama sekali tidak punya kewenangan, bahkan rekomendasi aja pun tidak ada.
Sehingga kemarin saya sudah ke Jakarta, ke DPR RI, Komisi 7, karena kebetulan mereka ini pada reses, saya meninggal surat yang intinya meminta agar daerah mendapat perhatian gitu, mendapatkan porsi, terutama memberikan rekom mulai dari perencanaan tambang, pelaksanaan tambang, bahkan pasca tambang. Sehingga dengan demikian hal-hal yang terjadi seperti sekarang ini bisa dicegah. Kenapa? Karena tentu dalam perencanaan tambang kita di daerah sangat tahu persis bagaimana situasi kondisi yang ada di lapangan. Termasuk misalnya kalau itu di pinggir jalan, dekat jalan ya tentu ada jarak yang harus menjadi ketentuan. Kalau undang-undang sekarang ini kan 200 meter ya. Nah mungkin sebelumnya itu dari tebing itu tanjakannya sekitar 100 meter, ada perubahan memang. Nah alhamdulillah setelah kita ini diterima, tapi memang masih dalam pembahasan dan kita juga masih menunggu jawaban dari ya, Kementerian Pertambangan, karena juga suatu kita tujukan ke Menteri Pertambangan. Tapi saya sudah berusaha agar apa yang menjadi aspirasi daerah ini, tentu ini bukan hanya Tanah Bumbu tapi seluruh Indonesia, ini memang menjadi sesuatu yang dapat menjadi pertimbangan. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan untuk memberi penjelasan apa saja yang menjadi pertanyaan masyarakat terjawab, bahwa ini pertama jalan Pemda, yang kedua tidak ada pungutan, dan yang ketiga teman-teman dinas instansi termasuk dari aparat Kodim, Koramila di lapangan, demikian juga dari Polres, Polsek ini berjaga secara bergiliran. Nanti Pak Kastima di sini bisa ikut menambah penjelasan. Kira-kira itu yang saya sampaikan lah. Terima kasih. Dan untuk sementara saya ini dengan Assalamualaikum. Mendapatkan informasi tambahan nih terkait keberadaan tambang itu, apakah ada informasi bahwa tambang itu sudah menjaminkan sebelumnya dana reklamasi, sehingga kalau memang ada, seperti apa prosesnya, bisa diambil, bisa untuk perbaikan atau untuk menambah fasilitas agar jalan ini bisa dilalui secara permanen gitu. Kalau dana reklamasi ini otomatis wajib mereka menyimpan ya, di bank untuk jaminan. Saya lupa besarannya berapa. Tapi menurut yang kami dengar informasinya bahwa seluruh masyarakat yang ada di sana itu setiap bulan itu mendapat kompensasi dari penambang. Dari penambang. Ada. Jadi mereka selalu dapat setiap bulannya. Ya artinya apa menjadi tanggung jawab. Artinya penambang ini kelihatannya jalan. Tapi terakhir ini menjadi problem ketika kalau persoalan tuntutan masyarakat itu sebenarnya sudah ada kesepakatan rapat awal yang waktu itu diwakili Pak Sekda bersama dengan ya masyarakat, termasuk ya mungkin ada kuasa hukum ya dari masyarakat, bahwa untuk pergantian oleh permintaan masyarakat itu rumah-rumah itu diserahkan dengan tim independen appraisal. Sudah ada appraisal, sudah ada keputusan, tapi kemudian rapat di sini dihadiri juga Pak Kastim ya, ada Pak Camat, ada Pak Asisten, itu ternyata kuasa hukum menolak itu. Ya, WO. Nah, sehingga memang ini tentu menjadi PR ya. Sementara kita ini pemerintah daerah hanya memfasilitasi. Saya hanya berharap masyarakat harus segera bisa menerima nih kompensasi ini, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang justru merugikan mereka. Karena menurut saya masyarakat ini yang memang punya kepentingan. Jadi appraisal ini kan independen yang sudah menghitung secara teliti dan secara profesional. Ini yang menjadi masalah. Ini ditolak. Itu. Jadi, insya Allah lah, kita pemerintah daerah akan tetap terus memfasilitasi, walaupun tidak dalam bentuk tanggung jawab kita. Kita akan mengusul ke pusat, ke departemen, juga melalui katakanlah balai besar, agar ada tindak lanjut. Karena jalan itu sendiri sangat riskan, dalam waktu dekat bisa mungkin longsor sama sekali. Karena memang itu di dalamnya lapisan-lapisannya itu ada. Terima kasih. Coba ya. Terima kasih. Jadi harapan kita pusat segera mengambil langkah. Mau diapakan di jalan? Nah, tentu kita daerah
sifatnya dia mengusul, memohon, karena kewenangan semua ada di pusat. Pertambangan di pusat, jalan juga pusat. Kan itu persoalannya. Kita ini mencari jalan agar masyarakat tertolong, itu aja. Artinya jalan buat masyarakat ini tidak terhambat, itu aja prinsip kita. Apapun kita lakukan. Alhamdulillah. Ini bisa ada jawaban sedikit. Tapi ada 3 pemilik dan itu sudah kita bayar. Dibayar ya? Kita bayar ya, kita beli itu tanah. Kemudian untuk menyelesaikan itu kan memang dilaksanakan oleh perusahaan BKW ya. Dengan harapan mereka profesional dan dalam 1-2 hari selesai. Karena memang kan jalannya agak berat, sehingga memang batu-batu yang diturunkan itu tidak bisa batu kecil yang besar, karena kalau tidak langsung amblas. Jadi itulah yang terjadi hari-hari ini. Artinya pemerintah daerah tuntas ya untuk menyelesaikan semua tuntas jalur alternatif ya, itu ya. Karena ini kan jalan daerah kan. Ini jalan daerah, dan jalan daerah inilah yang kita sumbangkan untuk pusat agar bisa dilewati oleh masyarakat. Kita daerah tidak lagi melihat ini kewenangan siapa, tapi ini menjadi tanggung jawab. Saya merasa betul bahwa masyarakat kita bukan hanya Tanah Bumbu, tapi Kalsel, bahkan Kaltim, dan siapapun yang melewati jalan itu, ya harus mereka bisa memanfaatkan tanpa harus terhalang atau terganggu. Itu yang kita lakukan di Tanah Bumbu. Artinya tidak setengah-setengah gitu yang dilakukan pemerintah daerah. Full. Penuh ikhlas dan penuh dengan rasa ya bersyukur karena bisa selesai. Dan untuk kita pengaspalan sendiri kapan? Pengaspalan. Jadi ada ini tahun ini katanya kalau ya, rencana kita sudah memajukan anggaran untuk pengaspalan, mudah-mudahan diketok, rencana akhir bulan ini diketok, sehingga kalau itu sudah pengetokan ya itu bisa diaspal, sehingga akan semakin memuluskan perjalanan, insya Allah. Ini Pak Bupati terkait. Memang kita sudah menanyakan di lapangan, agak sulit mencari jalan alternatif ya. Tapi memang ada lanjutan-lanjutan yang dimungkinkan gitu. Nanti Pak Camat mungkin bisa menambahkan sih. Jadi mungkin sedak jalan Sompul itu terus, nah itu nanti ada belokan-belokan yang dimungkinkan untuk bisa agar tidak terlalu padat ya. Kalau misalnya nanti full, misalnya mobil-mobil besar ya, yang roda 6 dan seterusnya itu, supaya jangan sampai bertabrakan pada akhirnya. Jadi jalan-jalan alternatif tambahan itu mungkin Pak Camat bisa nambahkan. Masuk Jombang, keluar titik 0 itu keluar ABC. Selanjutnya kalau kita dari Banjarmasin belok kiri masuk Sumpul, lurus panjang sekitar 10 km, kita masuk HB Putra, kembali ke jalan yang alternatif yang saat ini kita pakai kerasan, bisa lurus sekitar 3 km keluar ke jalan Abidin, Haji Abidin. Itu yang alternatif kedua kalau memang terjadi kepadatan. Jadi masih bisa kita ada pelapis alternatif selanjutnya untuk memperlancar arus lalu lintas. Artinya kalau dari Banjarmasin menuju Tanah Bumbu itu memang sebelah kiri aja ya? Sebelah kiri aja. Yang kanan nggak memungkinkan ya untuk bisa dijadikan alternatif? Karena yang kanan sangat jauh juga, sampai ke daerah pantai dan itu memakan waktu 1 jam sampai 2 jam. Lebih jauh jalurnya ya? Lebih jauh jalurnya. Jadi kita itu yang jalur terdekat. Alternatif kedua, apabila di jalan yang baru dibuat oleh pemerintah daerah ini sudah kepadatan, bisa dialihkan dengan jalur alternatif kedua tadi. Alternatif yang sekarang ini memang paling pendek jaraknya. Paling ya? pendek. Oke. dapat laporan disampaikan bahwa tidak adanya anggota yang berjaga di lapangan. Kemudian ada juga yang menyampaikan ada pungli. Jadi di sini saya sampaikan apa yang sudah disampaikan Bapak Bupati itu, di mana sangat-sangat mengambil tindakan cepat. Yang pertama mungkin pemerintah daerah sudah membuat jalan alternatif, karena pada saat itu kita rapat di lapangan bersama dengan warga masyarakat, kita meminta agar tetap mementingkan kepentingan umum, jangan sampai jalan ini terputus. Kalau terputus, bahan pangan pasti akan terhambat, dan itu sudah ditindaklanjuti sama Bapak Bupati beserta pemerintah daerah sudah membuat jalan alternatif. Kemudian masalah pungli ini kalau menurut saya itu sangat tidak benar. Bahkan mungkin ada di HP saya ini, kita tahu bagaimana pihak Polres memberikan bantuan kepada masyarakat yang lewat. Bahkan anggota saya Koramil saja memberikan bantuan
berupa makan, minum kepada masyarakat yang melintasi, ya. Itu kita yang memberikan, kita tidak ada meminta pungli sepersen pun. Kalaupun ada, silahkan foto, laporkan, ya. Catat nomor handphone saya, laporkan foto ini Pak, anggota Bapak atau anggota Polsek, Polres atau anggota Disub, ya. Saya sampaikan tidak ada. Kita di situ membantu pemerintah daerah berupaya untuk masyarakat bisa jalan dengan baik. Tetapi dengan kata lain tim terpadu itu 24 jam ya, sebetulnya mengatur iya. gitu ya. Makanya ini hari ini juga kita bertemu sama Kepala Dinas Perhubungan, nanti akan kita buat bagaimana skemanya, kita bikin pengaturan jadwalnya sehingga 24 jam itu juga akan kita laksanakan, ya. Kemudian masalah anggota yang nggak jaga, saya semua di sini kita body meeting, apalagi setiap hari para Koramil di sini Babinsa yang di lapangan setiap hari melaporkan, ya, melaporkan, bahkan hujan-hujan pun dia ada di lapangan, ya. Makanya saya juga minta kepada media di sini membantu upaya pemerintah daerah dalam penyebar luasan informasi. Kalau mungkin ada hal-hal yang negatif yang mungkin belum bisa dibuktikan fakta dan datanya, tolong dikonfirmasi dulu ke kami, sehingga jangan sampai berita ini sudah disebarluaskan ternyata berita itu tidak benar, ya, sehingga memperkeruh suasana, ya. Tetapi ada yang mungkin tindakan-tindakan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, TNI Polri, tolong juga ini disampaikan kepada masyarakat, ya, sehingga masyarakat pun tahu bagaimana sih upaya pemerintah daerah, TNI Polri dalam rangka penanganan Jalan Satui. Nanti boleh kalau rekan-rekan catat nomor handphone saya akan kirim tiap hari laporan Babinsa saya yang berada di lapangan, ya. Mau hujan, panas, mereka selalu berada di lapangan, ya. Seperti itu rekan-rekan wartawan sekalian. Rapat sama warga, kemudian sama pemerintah daerah semuanya, bagaimana kita sudah menyepakati kita membentuk tim independen untuk mengganti menilai aset bangunan yang rusak. Itu sudah kita sepakati, kemudian dengan butuh waktu yang cukup lama sudah dikeluarkannya nilai bangunan, ternyata kemarin rapat tidak disetujui oleh masyarakat. Masyarakat ini dalam artian ada juga yang ditunggangi sama oknum lah, saya bilang oknum, karena tidak semua masyarakat yang juga kontra, karena saya pernah ketemu sama masyarakat yang terdampak juga. Kita sudah berupaya untuk merelokasi, Pak, kami yang penting ya kami diperhatikan, sudah kita perhatikan. Camat juga dengan koordinasi sama PT juga memberikan sembako apa segala macam, itu sudah merupakan upaya. Tetapi investigasi ini akan tetap kami sampaikan. Tadi saya juga udah telepon Koramil saya menyampaikan karena tadi saya baru dapat berita dari Bapak Bupati bahwa ada laporan tidak ada petugas di lapangan. Saya sampaikan ke anggota saya, tolong berita ini dikonfirmasi siapa yang menyebarkan berita ini, apa muatannya yang bersangkutan, ya. Tolong cari oknum-oknum ini, jangan sampai masalah ini kita fokus ke jalan tetapi ada oknum-oknum yang sengaja memperkeruh suasana, ya. Untuk keuntungan pribadi, ya, gitu ya. Betul, seperti itu. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang sengaja memperkeruh suasana sehingga menyebarkan isu yang tidak benar.